Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya untuk rekan-rekan semuanya. Salam sejahtera selalu tentunya buat kita ini. Semoga di kesempatan yang baik ini kita dan teman-teman kita senantiasa diberi kesehatan dan juga kelancaran. Untuk kesempatan kali ini ya, nanti kita akan coba menjawab ini rekan-rekan semuanya pertanyaan dari salah satu teman kita ya, yang kemarin japri ke kami menanyakan mengenai masalah penyebab dan solusi agar pejantan itu bisa melakukan perkawinan secara maksimal. Nah nanti ya tentunya akan kita jawab sesuai dengan apa yang kami alami. Di dalam peternak endok ya untuk rekan-rekan semuanya, memang masalah perkawinan pejantan itu sangat-sangat berpengaruh vital sekali terhadap masalah hasil produksi DOE. Nah ini kenapa ya? Dikarenakan untuk indukan apabila tidak dibuahi melalui perkawinan yang maksimal ya oleh pejantan, tentunya untuk telur yang dihasilkan itu merupakan telur yang infertil, dalam artian telur yang tidak ada embrionya. Nah ini ya tentunya juga akan sangat merugikan untuk kita, yang mana di dalam usaha ternak endok pembibitan ini hasil produksi DOE itu merupakan hasil yang kita cari di dalam menekuni usaha ternak endok ini. Untuk itu kita ya yang menekuni peternak endok dengan sistem pembibitan ini harus pandai mencari cara bagaimana supaya untuk perjantan ini ya bisa melakukan proses perkawinan secara maksimal. Nah ada beberapa penyebab ya untuk rekan-rekan semuanya yang menyebabkan untuk tingkat perkawinan pejantan itu tidak bisa menjadi maksimal. Penyebab yang pertama ya itu adalah masalah faktor perkelahian antar pejantan. Apalagi kalau kita ini ya peternak endok dengan sistem kandang umbaran, masalah perkawinan pejantan itu memang sangat rentan sekali. Nah inilah ya yang kadang juga menyebabkan masalah perkawinan itu tidak bisa berlangsung secara baik. Yang kedua adalah masalah faktor mabung. Kita tahu juga bahwasanya di dalam dunia endok ya atau peternak endok dengan sistem pembibitan ini sudah kita kenal dengan yang namanya mabung atau bodol bulu. Hal ini terjadi ya baik pada indukan maupun pada pejantan. Nah apabila di dalam kondisi yang mabung tersebut, biasanya untuk pejantan itu tidak akan melakukan proses perkawinan. Dia akan condong menyendiri ya rekan-rekan semuanya, sehingga tidak melakukan proses perkawinan dengan baik. Hal ini juga tentunya nantinya akan berimbas dengan hasil telur dari indukan kita itu ya, menyebabkan telur yang menjadi telur infertil. Tentunya rekan-rekan sudah paham sekali ya bahwasanya tanpa pejantan pun untuk indukan kita itu bisa melakukan proses bertelur. Dengan catatan tentunya dengan pemberian pakan yang bagus ya, masalah produksi telur dari indukan tanpa pejantan pun bisa terjadi. Tapi telur yang dihasilkan itu ya tentunya telur yang tidak ada embrionya, dan hal ini juga bisa dikatakan dengan telur yang infertil. Nah lanjutnya juga ya untuk rekan-rekan semuanya, faktor lain ya yang bisa menyebabkan untuk perkawinan pejantan itu tidak bisa maksimal adalah adanya jumlah perbandingan antara pejantan dan indukan yang tidak seimbang. Kadang juga ada ya dari rekan-rekan kita ini mempunyai asumsi bahwasanya dengan banyaknya pejantan yang ada dalam satu kandang ya akan menyebabkan perkawinan itu maksimal, tapi yang terjadi justru akan sebaliknya. Hal ini akan memicu tingkat stres pada pejantan ya, dikarenakan untuk masalah perkelahian itu masih rentan terjadi. Dan hal ini ya tentunya juga akan memicu tingkat stres pada pejantan itu, sehingga menyebabkan untuk birahinya itu tidak bisa naik. Makanya sering pula kita jumpai ya banyak pejantan-pejantan kita itu selain bodol ya atau tidak dalam kondisi bodol, tapi dia condong akan menyendiri dan tidak melakukan pergerakan secara aktif. Nah hal inilah yang merupakan ciri-ciri awal ketika untuk pejantan itu mengalami stres. Nah untuk solusinya ya silakan rekan-rekan semuanya bisa menyeimbangkan antara jumlah indukan dan pejantan ya, dengan perbandingan satu pejantan bisa kita kasih 7-8 ekor indukan. Nah hal itu juga tentunya ke depan akan menyebabkan perkawinan pejantan bisa bagus, dan diusahakan ketika
kita membuat pejantan itu ya dimulai dari usia yang dini, atau dalam artian dimulai dari usia pejantan tersebut masih usia muda ya, sehingga belum bisa birahi. Nah, nanti ke depan ketika mereka sudah mulai tumbuh birahinya, karena faktor adaptasi yang lama ya, mereka tidak akan berkelahi lagi. Nah, hal ini ya sudah kita buktikan ya untuk rekan-rekan semuanya, bagaimana cara kami untuk menyiasati agar untuk pejantan tersebut tidak melakukan proses perkelahian secara brutal. Dan hal ini terbukti ya kawan-kawan, bahwasanya untuk pejantan-pejantan kami senantiasa akur ya, dan ini juga akan menimbulkan proses perkawinan pejantan secara maksimal, dan disitulah adanya nilai plus dari perkawinan pejantan yang kita mulai atau kita bikin dari usia muda. Nah, selain itu juga ya untuk rekan-rekan semuanya yang perlu diingat ini, bahwasanya untuk masalah langsung pakan, kita tahu ya, untuk langsung pakan yang berkualitas akan berimbas yang positif terhadap masalah perkawinan pejantan dan juga tingkat fertilitas telur yang dihasilkan oleh indukan-indukan kita. Kita tahu ya, bahwasanya pemberian jamu probiotik maupun vitamin-vitamin lain ya, yang mana kita mempunyai tujuan agar untuk imunitas dan juga kaitannya dengan masalah perkawinan pejantan ini bisa berlangsung secara maksimal. Makanya untuk saran saya juga, silahkan untuk rekan-rekan semuanya ya, bisa menggunakan berbagai ramuan ya, terutama untuk ramuan-ramuan herbal yang mana tujuannya adalah untuk kebaikan dan juga untuk daya tahan tubuh dari endok-endok kita ini bisa senantiasa stabil. Jangan terlena ya untuk rekan-rekan semuanya, dikarenakan adanya cuaca yang kurang bersahabat ini ya, karena di daerah kami sangat panas sekali ini. Silakan saja untuk masalah perawatan harian kita harus nantiasa kita tingkatkan. Jangan sampai terlena intinya ya. Jangan sampai pula kita sudah terkena sesuatu baru kita melakukan pencegahan. Itu juga namanya bohong ya kawan-kawan. Yang terpenting kita konsisten di dalam perawatan harian. Insya Allah saja untuk masalah kesehatan dan juga tingkat perkawinan pejantan, fertilitas telur yang bagus, itu pasti akan bisa kita dapatkan. Mungkin hanya itu ya, sedikit yang bisa kita sampaikan ini untuk rekan-rekan semuanya, kaitannya dengan masalah faktor penyebab perkawinan pejantan yang kurang maksimal. Di samping itu juga tadi sudah kita bahas ya, berbagai solusi yang mana tujuannya adalah menciptakan agar untuk pejantan kita ini bisa senantiasa fit ya, dan juga bisa melakukan perkawinan dengan baik sehingga akan menghasilkan untuk fertilitas telur yang baik juga. Tetap semangat untuk semuanya ya. Ayo ternak gen kepenak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.